Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Aina Zuleika dengan NIM 11046230064 dari Penmas 2023, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan media pembelajaran Penmas. Terdapat 3 poin utama yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, konsep dan prinsip utama media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang kedua, contoh dan manfaat dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah keefektifan media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan komunitas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konsep dan prinsip utama dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Pertama adalah definisinya. Media pembelajaran sendiri adalah segala bentuk media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, materi pembelajaran, atau konsep-konsep pendidikan kepada peserta didik. Media tersebut dapat berupa bahan cetak seperti buku atau majalah, dan juga bisa berupa media digital seperti video, audio, perangkat lunak pembelajaran komputer, atau konten interaktif lainnya. Nah, tujuan dari media pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dengan memberikan dukungan visual, auditif, dan interaktif kepada peserta didik. Selanjutnya, definisi dari teknologi pembelajaran yaitu mengacu pada penggunaan teknologi dalam mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran. Ini mencangkup penggunaan perangkat keras, misalnya komputer, laptop, tablet, ataupun proyektor, dan juga perangkat lunak, misalnya aplikasi pembelajaran, platform pelajar daring, dan lain-lain, untuk menyampaikan materi pembelajaran dan juga memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan instruktur atau pendidiknya, serta mengelola dan juga mengevaluasi pembelajaran tersebut. Di sini terdapat 5 prinsip utama dalam media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah keterjangkauan, yaitu media pembelajaran dan teknologi pembelajaran harus mudah diakses oleh semua anggota masyarakat dan tanpa memandang latar belakang, ekonomi, geografis, dan juga fisik mereka. Ini dapat mencakup akses internet yang terjangkau, perangkat keras yang murah, dan juga desain yang ramah bagi pengguna dengan disabilitas. Yang kedua ada relevansi, yaitu materi yang disajikan harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang dilayani. Hal ini dapat mencakup bahasa, budaya, dan juga isu-isu lokal yang penting bagi audiens tersebut. Dan yang ketiga ada keterlibatan, di mana media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran harus dirancang untuk membangkitkan minat dan keterlibatan peserta didik. Ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi interaktif, simulasi, permainan pembelajaran, dan juga multimedia yang menarik. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu teknologi pembelajaran harus memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Jadi peserta didik harus dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun sesuai dengan jadwal dan preferensi mereka. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kolaborasi, di mana media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran harus memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik, instruktur atau pendidik, dan anggota masyarakat lainnya. Ini dapat mencangkup forum online, proyek kolaboratif, dan alat komunikasi yang memungkinkan pertukaran ide dan juga pengalaman bagi mereka semua. Selanjutnya, ada 4 konsep kunci penting dalam teori media pembelajaran. Yang pertama, prinsip komunikasi. Yang kedua, teori beban kognitif. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran konstruktivis. Dan yang keempat adalah kriteria pemilihan media. Di sini saya mengambil Google Classroom sebagai contoh dan manfaat dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran.
Google Classroom sendiri adalah salah satu platform pembelajaran daring yang populer yang dikembangkan oleh Google. Contoh penggunaannya seperti untuk penyampaian materi, di mana pendidik dapat mengunggah materi pembelajaran seperti presentasi, dokumen, atau video ke Google Classroom, dan peserta didik dapat mengakses materi tersebut di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bisa untuk penugasan dan tugas, di mana pendidik dapat memberikan tugas kepada peserta didik melalui Google Classroom, dan peserta didik kemudian dapat mengumpulkan tugas mereka secara daring, dan guru atau pendidik dapat memberikan umpan balik secara langsung. Selanjutnya bisa juga untuk diskusi dan kolaborasi. Jadi Google Classroom ini juga menyediakan fitur untuk memfasilitasi diskusi antara peserta didik dan pendidik, serta kolaborasi antara sesama peserta didik. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, komentar, dan juga dokumen bersama. Lalu bisa juga untuk penilaian dan komunikasi, di mana guru atau pendidik dapat memberikan ujian atau kuis secara daring melalui Google Classroom tersebut, dan hasil ujiannya juga dapat dilihat secara otomatis, dan pendidik dapat melacak kemajuan peserta didik dengan mudah. Google Classroom juga menyediakan komunikasi yang mudah antara guru, peserta didik, dan juga orang tua dari peserta didik. Di sini selanjutnya adalah 4 manfaat dari Google Classroom, yaitu keterjangkauan, di mana Google Classroom dapat diakses dari perangkat apapun yang terhubung ke internet, sehingga memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas. Lalu juga fleksibilitas, peserta didik dapat belajar secara mandiri dan mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal dan preferensi mereka. Lalu juga kolaborasi, di mana Google Classroom memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik, pendidik, dan anggota komunitas atau juga orang tuanya melalui fitur diskusi dan dokumen bersama. Lalu yang terakhir adalah pemantauan kemajuan, seperti yang sudah saya sebutkan, di mana pendidik dapat dengan mudah melacak kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan instruksi berdasarkan kebutuhan individu. Jadi, apakah ada keefektifan media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan komunitas? Tentu saja ada, sebagai contoh yaitu Google Classroom itu sendiri. Jadi, Google Classroom dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam lingkungan pendidikan komunitas jika dilakukan dalam beberapa cara, yaitu memperluas akses. Google Classroom memungkinkan peserta didik yang berada di berbagai lokasi dan latar belakang untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Yang kedua, peningkatan keterlibatan. Fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi dapat membantu membangun komunitas pembelajaran yang aktif antara peserta didik dan juga pendidiknya itu sendiri. Dan yang ketiga, ada kemudahan administratif. Bagi organisasi atau lembaga baru yang memiliki sumber daya terbatas, Google Classroom menyediakan solusi administratif yang efisien dan tentunya hemat biaya. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas belajar. Dalam komunitas di mana peserta didik memiliki jadwal yang beragam, Google Classroom memberikan fleksibilitas untuk belajar secara mandiri sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Dengan memanfaatkan Google Classroom secara baik, pendidik dalam lingkungan pendidikan komunitas dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif, interaktif, dan efektif bagi semua peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengembangan media pembelajaran Penmas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.